Hai guys, gue Destia and welcome to Pijar Dedikasi. Beberapa waktu lalu, netizen dihebohkan sama kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Nah, jadi makin heboh lagi karena Lesti memutuskan untuk mencabut laporannya. Keputusan ini menuai berbagai reaksi dari netizen dan kebanyakan dari mereka merasa kecewa dengan pilihan Lesti tersebut. Lesti ini nggak jadi satu-satunya korban KDRT yang memilih untuk mencabut laporannya loh. Ada banyak kasus lain yang serupa. Mungkin kalian udah banyak yang tahu kalau KDRT oleh negara udah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum loh melalui Undang-Undang Penghapusan KDRT tahun 2004. Sehingga ya masalah ini bukan merupakan masalah privat lagi atau pribadi yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, kira-kira alasan apa ya yang mendasari korban KDRT hingga ia memutuskan untuk mengambil pilihan itu? Sebelum lebih lanjut bahas KDRT, kalian udah banyak yang tahu belum sih sebenarnya yang tergolong sebagai KDRT tuh apa aja? Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan KDRT tahun 2004 pasal 1, KDRT didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagai kekerasan berbasis gender, maka korban dominan dari KDRT adalah perempuan. Karena ya adanya ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Walaupun gak menutup kemungkinan ya, ada juga laki-laki yang menjadi korban KDRT. Dilansir dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, dari 8.234 kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, kekerasan terhadap istri atau KTI tercatat menjadi jenis kekerasan terhadap perempuan yang menempati peringkat pertama dengan 3.221 kasus. Yang pertama ada kekerasan dalam pacaran, yaitu 1.309 kasus. Yang kedua ada kekerasan terhadap anak perempuan, sebanyak 954 kasus. Dan sisanya kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah pribadi adalah kekerasan fisik, yaitu sebanyak 2.025 kasus, kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus, psikis 1.792, dan ekonomi 680 kasus. Kembalinya seorang korban kekerasan ke pelaku atau ke pasangannya merupakan sebuah siklus yang dikenal sebagai istilah trauma bonding atau ikatan trauma. Istilah trauma bonding sendiri diciptakan pada tahun 1997 oleh Patrick Carnes, seorang spesialis dalam terapi kecanduan dan pendiri International Institute for Trauma and Addiction Professionals. Trauma bonding ini dihasilkan dari ketidakseimbangan kekuatan dan terjadinya kekerasan secara intermiten atau berselang dalam suatu hubungan. Teori dari Dutton dan Painter tahun 1981 menyatakan ikatan emosional yang kuat dihasilkan dalam hubungan di mana kekerasan gak jadi konstan, tetapi sering diimbangi dengan perilaku positif, sehingga membuat korban mengalami periode kekerasan dan perilaku positif. Walker tahun 1979 juga mengidentifikasi pola siklus kekerasan dalam rumah tangga melalui wawancara dengan 120 perempuan yang dipukuli, di mana siklus yang terjadi diawali peningkatan ketegangan, lalu terjadi insiden pemukulan yang eksplosif, dan pelaku menjadi tenang, penuh kasih, dan meminta maaf. Trauma bonding ini menjadi salah satu alasan mengapa meninggalkan situasi yang penuh kekerasan dapat terasa membingungkan dan bikin korban ngerasa overwhelmed. Hal ini dikarenakan siklus trauma bonding melibatkan perasaan positif atau cinta untuk pelaku dan membuat korban merasa terikat dan bergantung sama pelakunya. Sebuah artikel di bbc.com menceritakan kisah Ninin Damayanti, seorang penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengaku dipukuli, kepalanya dibenturkan ke kusen jendela depan rumah sampai babak belur, dan berbagai tindakan kekerasan lain. Karena alasan keluarga dan anak, serta adanya keyakinan bahwa pelaku akan berubah, maka ia memilih untuk memaafkan dan kembali ke pelaku. Walau gak dipungkiri ya, dia juga merasa was-was karena ia sadar bahwa KDRT adalah sebuah siklus dan ia takut hal itu terulang kembali.
Ternyata ketakutan Ninin menjadi kenyataan. Suaminya kembali melakukan KDRT dan butuh 4 tahun hingga Ninin berani memutuskan untuk keluar dari hubungan dengan kekerasan tersebut. Bahkan perempuan dalam siklus kekerasan perlu percobaan hingga 7 kali untuk benar-benar lepas dari siklus kekerasan yang dialaminya. Para survivor yang mau keluar dari siklus tersebut perlu membuat safety plan. Kemudian mungkin juga butuh menjalani terapi dan terlibat dalam sebuah peer group yang bisa memberikan support. Positive self-talk care ke diri sendiri juga penting dilakukan oleh survivor untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka yang kemungkinan besar mengalami penurunan saat menjadi korban KDRT dan terjebak siklus trauma bonding itu sendiri. Ninin jadi salah satu contoh survivor KDRT yang bisa lepas dari siklus trauma bonding. Walau demikian, gak semua korban KDRT bisa berhasil lepas dari siklus itu ya guys. Karena gak jarang juga nih kasus KDRT yang berujung pada pembunuhan. Dilansir dari Psychology Today, banyak korban memilih kembali karena didorong oleh kebutuhan dasar hidup. Atau bisa jadi karena mereka gak aman secara finansial, gak punya tempat untuk pergi, gak pengen tinggal di tempat penampungan, dan sudah ada kehidupan bersama yang dijalin dalam kurun waktu yang lama. Mungkin juga karena faktor anak, sehingga pengaruh lingkaran sosial yang mereka bagi dengan pelaku nggak bisa mereka lepasin gitu aja. Mungkin sulit ya untuk memahami bagaimana seseorang dalam situasi yang mengerikan seperti yang tadi telah dijelaskan dapat memiliki perasaan cinta, ketergantungan, atau kepedulian terhadap orang atau orang-orang yang menyiksanya. Terlebih jika korban atau pelaku adalah publik figur yang gerak-geriknya selalu dipantau media dan menjadi pemberitaan. Meskipun kita sendiri mungkin nggak akan paham ya, karena kita nggak ada di posisi itu. Dalam kasus di mana korban memilih kembali ke pelaku, baiknya kita juga tidak menyalahkan mereka ya. Mereka yang bertahan pasti punya alasan kuat untuk melakukannya. Pilihan mereka tetap harus dihargai. Yang bisa kita lakukan ketika menemukan kasus kekerasan adalah utamanya we stand with the victims dulu ya. Kita harus mastiin bahwa korban nggak merasa sendirian dan dia mendapatkan dukungan. Kita juga bisa bantu ngasih dukungan yang kiranya mereka butuhkan, baik seperti dukungan moral, bahkan finansial. Selain itu, kita juga perlu untuk bersama-sama menutup ruang agar pelaku ini nggak tampil di ruang publik. Kalau kalian pernah ngerasa berada dalam situasi kekerasan dalam bentuk apapun, kalian mungkin pernah mengalami trauma bonding ya, dan ini bukan hal yang memalukan loh, gak perlu ngerasa bersalah juga. Ini adalah respon alami terhadap trauma. Selain keluarga dan teman dekat, ada bantuan lain yang bisa kalian coba reach out kayak polisi, Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, lembaga layanan bagi perempuan, supporting group yang ada di masyarakat, atau profesional di bidang psikologi. Melalui Undang-Undang PKDRT, negara juga udah memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku, dan melindungi korban. Oke, segitu dulu pijat dedikasi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay safe everyone. See ya!